Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi ADBI 4211. Kita sampai ke inisiasi yang ketiga. Kita bahas risiko keuangan dan operasional. Ini adalah referensi yang kita gunakan dan referensi utamanya adalah yang ada di RDV Anda, yaitu karangan Suryanto tahun 2019, ADBI 4211 Manajemen Risiko. Untuk risiko perusahaan sebenarnya ada risiko keuangan, ada risiko operasional, ada risiko eksternalitas, dan risiko strategis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah risiko keuangan. Risiko keuangan ini adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Risiko keuangan terjadi karena adanya penggunaan hutang dalam struktur keuangan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga dan adanya kondisi pasar secara makro. Kita lihat di sini jenis-jenis risiko perusahaan. Yang pertama adalah risiko likuiditas, risiko kredit, risiko permodalan, dan risiko pasar. Risiko likuiditas dulu ya. Risiko likuiditas dari kata-kata likuiditas, ini kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau kewajibannya dalam jangka pendek. Nah, risiko likuiditas adalah ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran yang tidak terduga sehingga memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Jenisnya, yang pertama adalah likuiditas dana, ini berkaitan dengan kas. Nah, kas sendiri fungsinya ada untuk transaksi, bisa untuk berjaga-jaga, bisa juga untuk spekulasi. Nah, dari ketiga ini, kita harus berhati-hati untuk menjaga agar kas ini harus tetap ada. Tapi bukan berarti kas ini sebesar-besarnya kita harus simpan di perusahaan. Tidak. Itu nanti jatuhnya adalah idle capacity of cash, jadi kas yang menganggur. Yang bagus, perusahaan itu selalu hidup pas-pasan, artinya pas butuh, pas ada. Jadi dengan demikian perputaran dari kas itu pasti lebih besar ya. Kalau semakin besar, memang semakin besar perputaran kas ya, nanti resikonya akan semakin kecil. Walaupun di sini kasnya kan hanya sedikit ya, kasnya hanya sedikit. Tapi kalau berputarnya keras, kencang, itu resikonya bisa menjadi sedikit. Atau kalau misalnya mau perusahaan di sini biar aman sekali, jadi likuiditasnya ini sangat besar. Memang ya, resiko likuiditas dengan likuiditas itu berbanding terbalik. Ya, jadi semakin besar likuiditas, maka resiko likuiditasnya akan semakin rendah atau semakin kecil. Nah, demikian juga dengan kas. Tapi saya ingatkan, nanti apabila Anda suatu saat Anda pegang sebagai manajemen kas ya di sini ya, untuk manajemen keuangan ya, kita harus hidup yang namanya pas-pasan perusahaan, sehingga di sini turnover-nya tinggi. Karena turnover tinggi akan menghasilkan laba yang besar. Selanjutnya ada likuiditas aset. Ya, ini berkaitan dengan mudah tidaknya suatu aset diperjualbelikan. Jadi nggak bisa bayar misalnya, nggak bisa bayar kan likuiditas itu berkaitan dengan aktiva lancar ya. Misalnya kas, efek, piutang, inventory. Nah, inventory ini ya kemudahannya ya, kemudahan untuk dijual gitu. Kalau inventory terlalu besar, sekali lagi itu berkaitan dengan apa? Dengan turnover.
turnover of cash, turnover of inventory gitu ya. Kalau yang bagus kan apapun itu turnovernya tinggi ya. Turnover piutang gitu ya. Kenapa? Karena nanti apabila piutangnya lancar berarti perusahaan pasti dalam keadaan liquid sehingga risiko likuiditasnya pasti akan turun ya. Ini mudah atau tidaknya satu aset diperjualbelikan. Terkadang kas yang besar, terlalu besar atau idle capacity of cash ini ya yang menganggur itu bisa dibelikan aktiva lain, aktiva lancar misalnya cash ya. Efek, misalnya efek, maaf ya, efek itu surat berharga yang dibeli dengan tujuan untuk memutar kelebihan kas. Jadi memang bagaimana memanagenya. Jadi kalau ini enggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini kas ini berubah fungsi menjadi efek. Berarti di sini tetap merupakan likuiditas. Jadi apa namanya? Likuiditas masih tercapai. Karena apa? Karena efek sewaktu-waktu itu bisa dijual. Jadi di sini berkaitan dengan mudah tidaknya satu aset diperjualbelikan. Ya, next. Kita lanjutkan untuk risiko kredit ya. Risiko atas ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Berarti apa? Piutang. Ya, ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban. Anda harus pahami mengenai kreditur dan debitur. Kreditur ini adalah orang yang memberikan kredit, debitur adalah orang yang berhutang. Oke. A menjual barang secara kredit kepada toko X misalnya. Berarti yang bertindak sebagai kreditur adalah A, toko A. Sedangkan toko B karena dia membeli secara kredit itu merupakan debitur. Nah, di sini apabila kita menjual barang secara kredit, ya berarti kita memiliki piutang dagang, ini memiliki risiko atas ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Nah, untuk jangka waktu risiko kredit, ini ada yang jangka pendek, berarti ini hubungannya dengan yang tadi saya bilang piutang ya, piutang yang bersifat jangka pendek, risiko yang bersifat jangka panjang atau long term debt ya. Oke, next. Untuk pengukuran risiko kredit, ini adalah sebesar nilai nominal risiko dan kualitas dari risiko. Jadi, di sini tergantung dari nilai nominalnya berapa dan kualitas dari risikonya itu ada berapa. Ada berapa ya. Apabila di sini nominalnya besar, berarti risikonya pasti akan semakin besar. Maka perlu diberlakukan beberapa kebijakan ya. Misalnya di sini dengan membatasi kredit gitu ya. Kemudian yang membantu risiko kredit ini ya untuk yang risiko gagal bayar misalkan ini dengan melihat dari 5C karakter, kapital, capacity, collateral, condition dan 3R yaitu return, repayment, capacity, risk bearing ability. Oke, jadi ini 5C dan 3R ya karakter dilihat dari karakter dari debiturnya kita bisa melihat kapital modalnya itu bagaimana, kapasitas itu kemampuannya ya, kemudian kolateral dan conditionnya itu juga bagaimana ya. Ini bisa kita pakai sebagai pengukuran risiko kredit jadi sebagai pertimbangannya ya. Kemudian kita lihat ada yang kedua ada risiko exposure yaitu risiko yang melekat pada besarnya kredit ya. Jadi risiko yang melekat pada besarnya kredit kembali lagi di sini ya nominal risiko jadi berapa besarnya kredit yang akan kita berikan ya itu berpengaruh terhadap risiko exposure juga. Recovery yaitu risiko yang berkaitan dengan gagal bayar oleh lawan bisnis ya. Terkadang ada yang yang penjamin kadang ya misalnya perusahaan induk, ada perusahaan induk memiliki perusahaan anak. Perusahaan induk A memiliki perusahaan anak B misalnya. Nah, di sini terkadang perusahaan A itu menjamin kalau si B tidak membayar, maka yang bayar adalah A.
seperti itu ya. Itu recovery, atau bisa juga dengan menggunakan asuransi. Oke, next untuk pengelolaan risiko kredit, caranya bisa dengan penyaringan. Penyaringan, jadi yang seperti 5C 3R itu penyaringan ya. Kemudian sistem pembatasan. Kalau saya sering kalau apa namanya, kalau ada seorang mahasiswa membuat sebuah program, saya program untuk yang pembayaran piutang itu atau pengajuan piutang, penjualan kredit dan lain-lain, saya selalu menyarankan ini, sistem pembatasannya harus melalui sebuah sistem. Jadi ada if ya, misalnya ya di dalam sistemnya, jika apa namanya, jika jumlah dari kredit itu sekian gitu, dibatasi, ada pembatasannya ya, maka tidak bisa pinjam lagi. Jadi walaupun di add berkali-kali tetap tidak bisa, tombolnya tidak bisa aktif. Ini kalau pembatasan dari sistem, kalau menggunakan apa namanya, informasi ya, jadi menggunakan informatika, menggunakan apa namanya yang per sistem ya. Next, di sini ada diversifikasi kredit. Nah, diversifikasi kredit ini berarti memperbanyak jenis gitu ya. Misalnya sebuah bank itu tidak hanya apa namanya, tidak hanya memberikan satu jenis kredit saja, tapi banyak sekali macam-macamnya ya. Tidak hanya juga hanya satu orang saja atau satu debitur saja atau satu nasabah, tapi banyak ya. Ini untuk mengcover risikonya, memperkecil risiko kredit. Ini salah satunya. Oke, next. Untuk risiko permodalan, yaitu risiko yang dihadapi perusahaan berupa kemungkinan tidak dapat menutup kerugian. Misalnya untuk perbankan ya, di sini menggunakan capital adequacy ratio ya, yaitu sejauh mana bank mengandung risiko kredit pernyataan surat berharga tagihan yang ikut dibiayai oleh dana masyarakat ya, ini CAR ya. CAR ini adalah modal per aktiva atau timbang menurut risiko, baru kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, di sini ada tingkatannya. Kalau lebih dari 8% berarti sehat ya bank tersebut ya. Antara 6,4 sampai 7,9% ini kurang sehat, dan di bawah 6,4% tidak sehat. Nah, ketentuan dari pemerintah ya, risk based capital atau RBC minimum menurut OJK ini 120%. Ini kalau untuk yang asuransi ya, tadi saya lupa di sini ya. Untuk yang asuransi ya, kalau untuk yang CAR di sini ini 8% ke atas. Makanya kalau bank untuk meminjamkan apa namanya ke masyarakat pun itu harus ada cover yang harus diserahkan ke apa namanya, harus diserahkan ke Bank Indonesia. Jadi berupa setoran minimum gitu ya. Jadi misalnya perusahaan satu bank misalnya dia memiliki, ini kembali ke bank dulu ya, memiliki 1T misalnya, memiliki modal 1T atau kas 1T ya, modal 1T. Nah, yang 10%-nya misalnya harus, atau 90%-nya itu diserahkan ke Bank Indonesia sebagai untuk mengcover atau jaminan. Ya. Nah, sisanya itu baru boleh dipinjamkan. Ini apa namanya, tergantung dari kebijakan pemerintah untuk berapa persennya. Oke. Ini kalau asuransi menggunakan RBC ya, ketentuan atau untuk yang OJK di sini menggunakan 120%. Oke, next untuk ukuran permodalan ada yang namanya degree of finance leverage ya, DFL, ini persen perubahan EPS, ini earning per share, dibagi dengan persentase perubahan EBIT, earning before interest tax ya, earning before interest tax ya. Earning per share berarti di sini lembar saham ya, apa namanya, earning per lembar saham. Atau untuk DFL ini EBIT min interest, ya, EBIT min interest atau bunga. Koefisien korelasi, koefisien variasi ya. Ini kalau untuk yang perusahaan
go public bisa dinilai dari earning per share-nya. Jadi untuk resiko permodalan ini dilihat dari degree of financial dan koefisien variasi ya. Kalau untuk yang degree of leverage di sini ya, dilihat dari sini ya, persen perubahan EPS bisa kita hitung per persen perubahan EBIT. EBIT itu earning before interest tax. Nah, kalau untuk koefisien variasi untuk perusahaan yang go public kita bisa menggunakan earning per share-nya. Jadi berapa pendapatan per lembar sahamnya ya. Kalau untuk perusahaan yang belum go public kita bisa menggunakan return on equity. Untuk pengelolaan risiko permodalan, hal yang penting harus kita perhatikan adalah berapa jumlah modalnya, jenis modalnya apa, kemudian sumber modalnya dari mana, struktur modalnya seperti apa, ya itu yang harus kita perhatikan. Nah, untuk risiko pasar di sini adalah risiko yang berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakan pasar. Bentuknya ya di sini ada general market risk, general umum ya. Jadi bentuknya ini karena satu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor ekonomi, seluruh sektor bisnis. Ini namanya general, berarti nanti dampaknya ke seluruh sektor bisnis ya. Misalnya risiko suku bunga ya, suku bunga naik ya dalam keadaan inflasi misalnya ya, pemerintah pasti akan menaikkan apa namanya suku bunga. Nah, kalau suku bunga naik ini maka risiko suku bunganya pasti akan tinggi juga. Kenapa? Kemampuan perusahaan untuk membayar suku bunga itu kan resikonya lebih besar untuk tidak mampu. Oke. Kemudian risiko nilai tukar ya, ini terutama apabila untuk perusahaan yang menggunakan misalnya menggunakan bahan bakunya dengan menggunakan impor. Nah, apabila harga dolar naik berarti untuk apa namanya untuk alokasi dana untuk bahan baku misalnya, ini kan berarti pasti akan naik. Nah, akibatnya pasti akan bisa menaikkan kemana? Menaikkan produksi, menaikkan bukan produksi dalam arti kuantitas, tapi menaikkan harga pokok produksi yang selanjutnya. Apabila marginnya tetap, berarti akan menaikkan apa harga. Nah, kenaikan harga ini nanti bisa masuk ke mana? Ke kuantitas jumlah barang yang terjual seperti itu ya. Ini untuk risiko nilai bukan ya. Risiko komoditas ya, risiko komoditas ini berkaitan dengan barang yang dijualnya atau yang diproduksi yang jelasnya ya di sini ya. Apabila di sini risikonya tinggi seperti kalau dulu kan kita zamannya saya mungkin anda belum lahir ya, untuk kita bisa menggunakan apa sih namanya berkomunikasi nggak ada handphone dulu ya, internet juga tidak ada, adanya dulu aku fax ya. Kemudian masuk apa namanya telepon itu Telkom dari Telkom. Jadi saya kalau mau nelpon itu harus ke apa namanya ke bukan wartel dulu belum ada malah dulu ya. Jadi ada satu yang memang benar-benar dikelola oleh pemerintah. Nah di situ seperti itu ya. Kemudian berkembang. Nah, berarti komoditas yang dimaksud dengan komoditas di sini tidak hanya barang berupa real ya, tapi juga jasa. Tapi lihat sekarang di sini, untuk resiko untuk yang komoditas itu warnet saja sudah sepi. Kenapa? Kita sudah menggunakan handphone. Oke, orang yang jual pulsa udah jarang sekali. Kenapa? Memang masih ada, tapi nanti sebatas oh ya paling yang ramai itu untuk pembelian handphone misalnya atau alat-alat komunikasi serta aksesorisnya. Tapi kalau untuk yang pembelian pulsa itu banyak menggunakan yang lain. Jadi ini risiko komoditasnya. Perkembangannya harus kita jaga ya ini. Bahkan kalau misalnya untuk komoditasnya berupa makanan misalnya, hal yang harus diperhatikan apa? Kadaluarsa misalnya. Jadi ini termasuk di dalam risiko komoditas. Apabila
barang kedaluarsa kemudian dikonsumsi beredar di pasar itu kan akibatnya kan besar sekali dampaknya terhadap ke depannya. Oke. Resiko ekuitas. Jadi kalau struktur modal itu yang kalau Anda lihat di akuntansi kan ada pasifa, ada aktiva, ada pasifa. Nah, pasifa sendiri itu ada terdiri dari hutang dan modal gitu ya. Apabila banyak perusahaan itu membiayai operasionalnya dengan menggunakan hutang, secara otomatis di situ risiko untuk yang apa namanya untuk pembayarannya juga lebih besar ya. Nah, untuk yang risiko ekuitasnya berarti semakin kecil. Sebaliknya, apabila kita menggunakan ekuitas kepemilikan ya berarti ya di sini risikonya akan semakin kecil untuk yang apa namanya kalau kita menggunakan modal sendiri sebenarnya ya. Oke, ini risiko pasar untuk yang general marketplace jadi bisa kemana-mana ya. Kalau misalnya tadinya BUMN, nah BUMN kemudian diswastakan itu juga sama ya di sini ya. Bagaimana dengan risiko ekuitasnya ya. Kemudian ada spesifik marketplace atau risiko pasar secara spesifik. Ini bentuknya hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Beda ya. Kalau di sini seluruh sektor bisnis, kalau di sini tidak hanya bagian saja. Oke, tadi sudah risiko keuangan, sekarang risiko operasional. Risiko operasional ini adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem SDM, teknologi, prosedur, kebijakan, dan struktur organisasi. Nah, pengukurannya di sini menggunakan teknik kualitatif. Kualitatif ini bisa menggunakan terus action report, jadi menggunakan laporan ya, kemudian di sini menggunakan manajemen oversight, bagaimana dengan manajemennya, jadi kita bandingkan ya kualitatif ya, kemudian employee questionnaire, jadi terkadang kita membutuhkan bagaimana questionnaire hasil jawaban dari employee atau pekerja atau karyawan ya. Kemudian ada manajemen self assessment-nya bagaimana ya, kemudian bagaimana mengenai exit interview, kita menggunakan interview kedua ya. Lalu juga menggunakan teknik kuantitatif, ini berarti menggunakan analisa statistik ya. Biasanya ini kalau untuk yang risiko pasar itu lebih cenderung ke yang ini teknik kuantitatif biasanya ya. Untuk risiko operasional ya, risiko operasional. Nah, jenis risiko operasional di sini ada risiko SDM, risiko teknologi, risiko inovasi, risiko sistem, dan risiko proses. Ya, risiko SDM berkaitan dengan karyawan. Oke, kalau turnover dari SDM atau karyawan tinggi, ya, berarti kan ini berpengaruh terhadap risiko operasional. Risiko operasionalnya semakin tinggi. Kenapa? Yang tadinya biasa menggunakan atau biasa mengerjakan pekerjaan tertentu, kalau ganti orang, ganti yang baru, mau ngajarin lagi, belum tentu dia seperti yang karyawan sebelumnya, kualitas SDM begitu. Oke. Kemudian risiko teknologi juga sama, ini risiko operasional, pandemi misalnya, ini merubah yang tadinya offline menjadi online. Jadi ini risiko operasional ya. Untuk yang risiko teknologi ini kita tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi. Jadi kita harus selalu mengembangkan ini ya. Pembayaran yang tadinya menggunakan cash, tiba-tiba kita karena nggak boleh sentuh ya, kalau COVID ini kan nggak boleh sentuh, kita disarankan untuk menggunakan yang lain ya. Oke, kemudian risiko inovasi juga kita tidak boleh berhenti. Ini apabila kita tidak inovatif berarti risiko inovasinya semakin tinggi ya. Risiko sistem ini juga prosedurnya bagaimana ya. Kalau tadinya prosedurnya kita offline, sekarang kita prosedurnya menggunakan online ya.
Prosedur atau sistem ini juga sangat berpengaruh terhadap laba atau keberhasilan sebuah perusahaan. Oke. Kemudian risiko proses ini juga sama. Ini risiko proses ini juga tidak boleh kita diamkan. Semakin kita tidak memperhatikan proses, maka risikonya akan semakin tinggi. Oke, tadi risiko keuangan sudah, risiko operasional sudah. Sekarang risiko eksternalitas. Ya, risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada exposure perusahaan strategis dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha karena pengaruh faktor eksternal. Cirinya low frekuensi, high impact. Jadi dia frekuensinya jarang, tapi di sini impact atau apa namanya impactnya besar ya apa namanya ya akibatnya itu besar ya misalnya adanya apa sih namanya contoh ya adanya aksi mogok besar-besaran atau mungkin ada teroris atau apa ini berakibat permodalan kita porak-poranda bisnis kita porak-poranda ini ya jarang sekali terjadi apa namanya terjadi satu pergerakan di masyarakat begitu terjadi maka berakibatnya besar sekali ini high impact. Nah, kemudian macam-macam risiko eksternalitas ada risiko reputasi nama baiknya ya risiko hilangnya atas atau hancurnya image perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah ya misalnya dulu pernah ya Indomie katanya entah itu hoax atau benar ya itu yang jelas yang beredar di masyarakat ya produk mie ada yang mengandung babi gitu seperti itu ya kalau bagi yang bukan beragama Islam itu enggak masalah tapi bagi yang beragama Islam itu enggak boleh dimakan seperti itu ini resiko reputasi akibatnya apa akibatnya di situ kan untuk yang produknya juga akan turun penjualannya pasti akan turun. Oke, ini untuk risiko reputasi ya. Kemudian risiko lingkungan, ini potensi penyimpangan hasil karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola polusi dan dampaknya yang timbul atau yang ditimbulkan oleh perusahaan. Jadi limbah misalnya ya, dia tidak menyediakan limbah ya, risiko lingkungannya itu besar sekali ya. Apa ya? Kan ada satu teknologi bagaimana untuk pengelolaan limbah yang baik. Nah, seperti ini. Kemudian risiko sosial, ini adalah potensi penyimpangan hasil karena tidak akrabnya perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan berada. Jadi makanya ini salah satu yang membuat perusahaan mengambil kebijakan bahwa karyawan yang diambil itu sering yang diambil dari sekitar situ, sekitar daerah perusahaan di mana perusahaan itu berdiri. Kenapa? Karena untuk menghindari ini ada risiko sosial. Jadi risiko sosialnya pasti akan rendah, ya. Kemudian risiko hukum ini kemungkinan penyimpangan hasil karena perusahaan tidak mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Oke, ini sudah ya risiko operasional sudah, risiko eksternalitas sudah ya. Sekarang kita masuk ke yang terakhir risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi exposure perusahaan dan exposure strategis sebagai akibat keputusan strategis. Sengaja saya kasih dot ya, karena di sini keputusan strategis ini yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. Macam-macamnya ada risiko bisnis, adalah risiko karena perusahaan memasuki satu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas menggunakan teknologi tertentu. Ini risiko bisnis. Jadi kenapa risiko bisnis besar apabila kita stuck tidak mengikuti teknologi. Nah ini karena memang apa namanya yang tadinya contoh yang gampang ya karena strategi dari perusahaan itu tadinya masih online berputar situ-situ saja, dia tidak menggunakan tidak memanfaatkan teknologi internet misalnya ya. Nah ini bisa menanggung risiko bisnis yang besar karena apa? Karena lawan bisnis kita itu sudah sekian langkah itu lebih maju. Nah, jadi risiko bisnisnya lebih besar makanya untuk perusahaan itu sudah
sangat wajib saya bilang ya untuk memanfaatkan teknologi setinggi mungkin ya. Faktor risiko bisnis adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Oke, untuk faktor internal berarti yang ada di dalam ya ini bisa kita kendalikan. Bagaimana kita bisa untuk merubah ya faktor risiko menjadi peluang ya. Kemudian ada faktor eksternal. Eksternal ini dari luar. Oke. Tidak bisa dikendalikan. Oke, yang kedua adalah risiko transaksi strategis adalah risiko sebagai akibat perusahaan melakukan transaksi strategis ya. Ini ada banyak ya. Misalnya ada restrukturisasi. Jadi risiko strategis ini salah satunya adalah kita menggunakan ini restrukturisasi langkahnya. Bisa entah itu merupakan restrukturisasi portfolio atau aset, modal atau keuangan ya, dan restrukturisasi manajemen atau organisasi. Jadi merestruktur kembali artinya menata secara keseluruhan ya, ini strateginya. Risiko hubungan investor adalah risiko karena ketidaksempurnaan dalam membina hubungan dengan investor, baik pemegang saham maupun kreditur. Ini jelas ya kalau untuk risiko investor ya. Oke, sampai di sini jumpa kita. Semoga sukses. Jangan lupa Anda masuk ke ruang diskusi 1 dan 2 bagi yang belum ya. Dan untuk yang sini di ruang diskusi yang ketiga, tidak hanya masuk ke ruang diskusi 3, silakan Anda kerjakan tugas ya. Yang ada di inisiatif 3 ya, untuk yang tugas 1. Oke. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, nama budaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, dan salam sejahtera dan sehat selalu.